Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-jumu'ata linakuna minadh dhakirin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin alladzi ursila rahmatan lil alamin. Fassalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pertemuan Jumat ini, khatib mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih dikaruniai oleh Allah untuk beriman, dan di antara sekian hamba Allah yang mengaku beriman, kita yang masih mendapatkan anugerah dari Allah untuk membuktikan keimanan kita dengan memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Dan Jumat di dalam Al-Quran spesial memanggil kepada kita semua dengan panggilan iman, untuk memberikan kesan bahwa respon untuk Jumat itu hanya akan bisa diikuti bagi para pemilik iman. Ditempatkan dengan namanya surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9 ketika Allah memanggil semua pemilik iman tanpa sekat dengan semua ukurannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadh-dzarul bay'. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Di dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu disebutkan linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil semua objek dari berbagai jarak, baik jarak dekat, menengah ataupun jauh. Karena itu dari 14 huruf nida di dalam bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran hanya huruf ya, karena mencakup seluruh maknanya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi untuk menguatkan panggilan, haknya tanbih untuk mengingatkan pesan yang kuat. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Anda punya profesi apapun, apakah Anda pejabat, apakah Anda birokrat, diplomat, pengusaha, rakyat, pedagang. Alladzina amanu, sepanjang punya iman. Apakah iman Anda terasa kuat sehingga dekat dengan Allah? Apakah imannya standar sehingga baru dipanggil datang? Apakah imannya lemah sehingga terkadang khatib baru naik Anda baru tergerak? Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei seluruh pemilik iman, sepanjang Anda masih merasa punya iman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, maka buktikan keberimananmu kepadaku, kata Allah, dengan ditandai bila telah tiba panggilan untuk menunaikan Jumat, maka segera respon untuk menunjukkan ingatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alhamdulillah, hari ini Jumat 24 Rabiul Akhir 1445 Hijrah, bertepatan dengan 10 November 2023 Masehi. Kita yang terpilih untuk menunaikan Jumat di Masjid Al-Falah ini, semoga Jumat yang kita tunaikan hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik yang pernah kita tunaikan. Hadirin, setiap insan, terlebih bila ia insan beriman yang menjalani kehidupan di dunia, sudah pasti mendapatkan dan menginginkan harapan hidup yang sukses dan membahagiakan. Bila bekerja, kerjaannya ingin sukses. Bila kembali ke rumah tangganya ingin bahagia. Bila pulang kembali kepada Allah ke akhirat nanti, di dunia ini yang sebentar saja dan sebentar lagi kita akan kembali, juga diharapkan pulangnya sukses dan wafatnya dalam keadaan tenang dan bahagia. Dunia sukses bahagia,
akhirat sukses bahagia. Di dalam diksi Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab standar, jika kita menggabungkan sukses dan bahagia itu, baik kita harapkan didapatkan di dunia yang sebentar ini ataupun di akhirat yang sebentar lagi kita akan hadapi, maka kata yang mewakili sukses dan bahagia itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jika sukses saja disebut dengan fauz, jika bahagia saja disebut dengan farah, fariha yafrahu. Tapi bila kita menggabungkan sukses dan bahagia disebut dengan falah namanya. Saking pentingnya harapan sukses dan bahagia ini, dan Allah Maha mengetahui bahwa setiap hambanya menginginkan keduanya, maka diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam setiap 5 pergantian waktu dalam sehari. Baru bangun, sinar matahari membelah kegelapan malam disebut dengan fajar. Waktu rencananya disebut dengan subuh, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan azan. Dalam lantunan azan itu diperdengarkan, baru kita bangun dari tidur, hayya 'alal falah. Jalani kehidupan di hari ini dengan sukses. Apapun profesimu, harapkan sukses. Bekerja yang sukses, mencari akhirat siapkan dengan sukses, dan hasilkan dari semua kesuksesan itu menjadi nilai-nilai yang membahagiakan dalam kehidupan. Jangan sekedar di kantor sukses tapi tidak membawa kesuksesan itu menjadi kebahagiaan saat dibawa ke dalam rumah. Sukses tapi tidak sakinah, sukses tapi tidak memberikan ketenangan. Hayya 'alal falah, diingatkan, bangun menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Sampai ke siang muncul zuhur, terang, jelas, diminta dievaluasi sejauh mana keberhasilan kesuksesan itu bisa diraih. Kalau pekerjaan duniawi evaluasi, kalau ibadah ukhrawi evaluasi. Jangan-jangan dari subuh ke zuhur lupa ingat dengan Allah, lupa berzikir, lupa baca Al-Quran, lupa sedekah. Padahal kita berharap ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmatnya yang sempurna berupa jannahnya yang tertinggi. Apa bekal yang telah kita siapkan? Sudah jelaskah capaian kesuksesan kita sampai zuhur, siang yang jelas itu? Maka diperdengarkan kembali di telinga kita, hayya 'alal falah. Sampai hilang kemudian siangnya, muncul ke sorenya, hayya 'alal falah. Hilang sore menjelang ke malamnya, datang maghrib, hayya 'alal falah. Menjelang tidur sebelum istirahat, hayya 'alal falah. Bahkan saat akan mimpi pun akan tidur, kata Allah, jangan biarkan engkau membawa istrimu, membawa dirimu untuk istirahat, kecuali engkau istirahat dalam keadaan yang telah terasa sukses dan membahagiakan. Hayya 'alal falah. Hadirin, kembali kepada nilai-nilai Quran. Tidaklah menjadi seorang muslim, apalagi mengatakan seorang mukmin, kecuali dia membawa visi hidup dunia akhiratnya sukses dan bahagia. Orang yang sudah menggenggam sukses dan bahagia dan berusaha mempertahankannya, maka dirubah katanya dalam Al-Quran dari falah menjadi aflah. Orangnya disebut muflih, jamaknya disebut dengan muflihun. Menariknya, ketika Allah mendeklarasikan dalam firman-Nya saat membuka detil penjelasan Al-Quran setelah diintisarikan dalam Al-Fatihah dan dibuka dalam Al-Baqarah, maka pedoman pertama yang diberikan pada Rasulullah SAW untuk disampaikan, diajarkan dan dituntunkan pada umatnya adalah pedoman untuk mencapai dan menjadi orang-orang sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Perhatikan turunan ayat Al-Baqarah dari 286 ayat itu dibuka dengan ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Maka inilah golongan pertama dari 3 golongan yang berkehidupan di bumi, dan 3 inilah yang akan kembali ke akhirat saat dihisab dan menentukan masa depan mereka dan akhir kehidupan abadi mereka di akhirat kelak. Golongan pertama adalah golongan sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Al-Baqarah di ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim, ada golongan yang kata Allah mereka itu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kerja dibimbing oleh Allah sehingga kerjanya nyaman, tenang dan sukses. Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Ada orang-orang yang ketika baru melangkah untuk bekerja, dia katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, tanpa nyogok, tanpa nyuap.
tanpa harus mencari jalan yang salah, dibimbing oleh Allah, lancar, sukses, bahagia. Ada orang yang ingin belajar, dia mengerti Allah pemilik pengetahuan, dia memohon kepada Allah dibukakan akses pengetahuan. Bukankah Allah Al-Alim? Maka dia dekati Rabbnya, dia dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ikuti pedomannya. Ulaika ala hudan min rabbihim, maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing, mendapatkan lompatan kecerdasan, mudah memahami, mudah untuk mengamalkan semua aspek kehidupan, baik dengan tenaga, baik dengan ilmu, baik dengan harta, baik dengan pengetahuan. 4 aspek yang menjadi bekal kehidupan manusia di dunia ini diberikan pedomannya oleh Allah, sehingga mudah diantarakan kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Dan 4 golongan inilah yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, baik dalam fase Mekah, terlebih dalam fase Madinah, kurang lebih 23 tahun, kurang lebih dalam durasi tugasnya Nabi SAW dalam berdakwah, menghasilkan 4 golongan utama yang kaya, posisi tingkat tertinggi kekayaannya, bahkan sampai sekarang masih didapatkan asetnya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana transformasi kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang sampai sekarang belum mampu disaingi oleh orang terkaya di muka bumi, dengan aset yang kalau dikonversi sampai saat ini berjumlah 72.000 triliun. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Di aspek pengetahuan ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan semuanya sukses melintasi zamannya, berbahagia, diingat, dikenang oleh setiap zaman dan masa yang telah bahkan dilaluinya. Hadirin, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan sebelum kata muflihun, Allah tegaskan dengan menggunakan dhamir, kata ganti munfasil yang berfungsi dalam ilmu balaghah sebagai ta'kid, penguat pada informasi yang disampaikan. Rumus tafsir mengatakan, jika tidak dirinci siapa yang dimaksud orangnya, tidak disebutkan namanya, maka pedoman itu berlaku bagi setiap orang, setiap zaman, setiap masa yang menginginkan capaian yang sama, ingin sukses, ingin bahagia, ingin dikenang di setiap masa sampai ke akhirat mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu. Dan saking pentingnya ini, Allah menegaskan dengan taukid, wa ulaika humul muflihun. Di luar Al-Quran bisa kita katakan wa ulaikal muflihun, tapi Allah tegaskan lagi dengan kata hum untuk memberikan kesan. Apakah Anda generasi sekarang menginginkan sukses dan bahagia seperti yang telah mereka raih? Apakah Anda menginginkan kehebatan yang dikenang seperti yang telah mereka raih? Jika Anda menginginkannya, masuklah pada golongan muflihun di ayat ini dan ikuti setiap tahapan-tahapan yang telah diterangkan dan dipedomani dalam Al-Quran pada ayat-ayat sebelumnya. Hadirin, siapakah al-muflihun yang dimaksudkan dalam pembuka Al-Quran di surah Al-Baqarah ini? Ketika Allah mengatakan ulaika dengan menggunakan isim isyarah, maka berlaku rumus tafsir. Tidak diterangkan ayat dalam Al-Quran siyaq kecuali harus merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, sibaq, dan kaitan dengan ayat setelahnya, lihaq, maka dikenal dengan rumus 2S 1L, siyaq, sibaq, dan lihaq. Siapa mereka orang-orang yang dimaksud di ayat kelima ini sebagai al-muflihun, yang sukses dan bahagia? Maka lihat ayat-ayat sebelumnya. Maka diterangkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alif lam mim. Hei semua manusia, dengar akan firman yang akan aku sampaikan ini, yang pasti engkau bisa dengar. Para pemilik suara yang keluar bahkan bisa disuarakan dari semua pusat suaramu, dari 29 tempat itu bisa engkau dapatkan, dirumuskan dari 13, dari mulai yang paling bawahmu alif sampai ke lisanmu lam, sampai ke bibirmu mim. Dengar pesan yang akan aku sampaikan ini. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua apa yang terkandung dalam Al-Quran ini bukan bacaan biasa, bukan akses untuk dilihat biasa, bukan untuk disuarakan biasa, tapi di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan, dan jangan pernah ragukan isinya. Hudal lil muttaqin, tapi itu hanya akan berlaku pedoman ini untuk sukses itu, untuk bahagia itu hanya bagi golongan orang-orang takwa saja. Kita temukan ternyata yang dimaksud orang yang mendapatkan falah itu generasi yang sukses, generasi yang bahagia, melintasi zamannya sampai kembali kepada Allah di akhirat, disebut oleh Al-Quran al-muttaqin, golongan orang-orang takwa. Hadirin, siapa orang takwa itu? Dan saking pentingnya golongan takwa itu,
Esensi Jumat pun memiliki wasiat takwa. Tidak sah Jumat kecuali dengan 5 rukun. Hamdalah, sholawat, tausiyah. Yang ketiganya tausiyah, wasiat. Dan wasiatnya pun dicontohkan Nabi dengan wasiat takwa. Saking pentingnya kesuksesan, saking pentingnya kebahagiaan, dia masuk dalam satu di antara rukun Jumat yang 5, rukun khutbah yang 5. Tidak sah Jumat dilantunkan, disampaikan sehebat apapun materinya, sedalam apapun materinya, jika tidak mengandung wasiat takwa. Dan apa esensi wasiat takwa itu? Sampai setiap pekan Nabi mengingatkan umatnya, dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas, menggabungkan semua aspek yang datang, tidak hanya dari satu tempat, hanya untuk mengingatkan, ingat takwa ya, ingat takwa ya, takwa yang serius ya, jaga sampai wafat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran yang ayat 102 itu. Kenapa takwa menjadi penting? Karena hanya orang takwa yang bisa sukses, orang takwa yang bisa bahagia. 240 kali kata takwa dan derivasinya disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak pernah disebutkan kecuali bersanding dengan jaminan kebahagiaan dan kesuksesan. Anda punya masalah, bahkan datang ke Jumat ini pun masalahnya belum tuntas, maka turun Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan ilmunya. Jadi kalau Anda datang ke Jumat ini dengan harta yang sudah berlimpah, kedudukan yang tinggi, tapi masalah tak pernah selesai, tak pernah tuntas, coba renungkan. Mungkin masalahnya bukan karena harta, bukan karena status, bukan karena ilmu. Barangkali pendekatan kepada Allahnya, takwanya yang belum meningkat. Di pekerjaan champion, perusahaan banyak, tapi di rumah nggak pernah bahagia. Mungkin bukan harta soalnya adalah takwa yang sejati dan sesungguhnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hei, kata Allah, jangankan yang kau hitung, yang tidak engkau duga pun persoalan rezeki aku akan kirimkan sepanjang engkau punya akses yang dekat kepadaku. Bukankah kita yang meyakini Allah yang punya rezeki sehingga kita menyebutnya dengan Ar-Razzaq? Bukankah kita meyakini Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya solusi? Lantas Allah balik bertanya, ketika engkau punya masalah, kenapa engkau tidak mendekati aku? Ketika engkau menginginkan rezeki, kenapa harus menyogok? Kenapa harus korupsi? Kenapa harus menyuap? Bukankah engkau mengatakan hanya aku yang punya rezeki, aku Ar-Razzaq? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda yang belajar di kampus, di sekolah, SMP, SMA, dan seterusnya, Anda menginginkan lompatan pengetahuan, rumus pertamanya, dekati yang punya pengetahuan. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka aku buka akses pengajaran untuk meluaskan cawan pengetahuanmu, kata Allah.